Dan Tatiana langsung membenturkan kepalanya berulang kali ke batu itu, yang terlihat seakan-akan dia ini kayak ingin menyingkirkan sesuatu di kepalanya. Hey guys, welcome back in my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke, setelah sebelumnya kita udah berpisah dengan bulan Ramadan, dan sekarang saatnya kita berpisah dengan weekend. Karena hari Senin kita harus mulai aktivitas lagi. Dan kapankah libur panjang ini akan datang lagi? Tapi nggak apa-apa, perjalanan hidup masih panjang untuk kita tempuh, jadi tetap semangat. So, teman-teman pecinta kisah misteri dan kejadian-kejadian aneh, ayo merapat, karena hari ini pembahasannya sangat-sangat menarik dan seru. Karena kita akan membahas sebuah insiden yang merupakan jilid kedua dari insiden yang pernah terjadi hampir-hampir sama nih kejadiannya pada tahun 1959 yang terkenal dengan insiden Dyatlov Pass. Nah teman-teman, pecinta kisah misteri, khususnya misteri pendakian gunung, nggak mungkin nggak tahu dengan insiden Dyatlov Pass. Karena sampai sekarang, ini jadi satu kasus yang sangat besar dan belum terpecahkan, dan sangat terkenal dengan kengerian dari kisah ini. Nah jadi sedikit kilas balik untuk yang belum tahu tentang kasus Dyatlov Pass. Jadi kasus itu bercerita tentang 9 pendaki gunung Rusia yang menghilang di lembah Kolatsyah dan ditemukan beberapa minggu kemudian dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Dan dari kematian juga jasad 9 pendaki ini, banyak misteri yang sangat sulit dipecahkan oleh para kepolisian. Sampai muncul banyak teori konspirasi yang sampai sekarang tuh masih nggak jelas titik terangnya gimana. Nah ternyata pada tahun 1993, insiden yang serupa pernah terjadi di Rusia juga, di pegunungan es juga, di mana ada 6 dari 7 pendaki gunung yang tiba-tiba tewas. Yang nggak tahu nih penyebab kematiannya apa. Dan bedanya dengan Dyatlov Pass, di sini ada satu orang yang selamat, dan dialah saksi yang menceritakan kepada pihak kepolisian apa yang sebenarnya terjadi pada 6 temannya. Nah, insiden ini disebut sebagai insiden Kamar Daban, yang disebut juga dengan Buryatia Dyatlov Pass, yaitu kasus Dyatlov Pass di Buryatia. Tapi sebelum kita masuk ke kronologi cerita lengkapnya, aku sarankan untuk teman-teman yang belum tahu kisah Dyatlov Pass, datang dulu ke video ini. Linknya aku taruh di description box, jadi tonton itu dulu baru kesini. Karena takutnya nggak dapat feel ketika nonton video ini kalau misalnya kalian nggak tahu kisah tentang Dyatlov Pass itu. Jadi bagusnya kesini dulu, tonton videonya, baru balik lagi ke sini. Oke? Dan untuk teman-teman yang udah nonton kisah Dyatlov Pass, sekarang langsung aja, before video udah selesai, The Mirror Mode. Let's like it. Insiden ini terjadi di Rusia, tepatnya di pegunungan Kamardaban, atau disebut juga Hamardaban atau Chamardaban, yang berada di wilayah Buryatia di bagian selatan Siberia, tepatnya di dekat Danau Baikal. Nah, lokasi ini memang dikenal sebagai tempat hiking khususnya pada musim panas. Jadi ini bukan lokasi yang terlalu sepi juga. Banyak warga-warga umum yang datang ke sana untuk pergi hiking dan mendaki. Nah, pada tahun 1993 itu ada sebuah kelompok pendakian yang dipimpin oleh seorang wanita berusia 41 tahun bernama Lyudmila Korovina. Di mana Lyudmila ini adalah seorang pendaki profesional, instruktur berpengalaman, dan juga survivor expert. Atau simpelnya dia ini orang yang memang udah terbiasa mendaki gunung, menjelajah hutan belantara ke alam liar, dan dia bisa bertahan hidup karena memang udah expert. Nah, pada tanggal 2 Agustus 1993, Lyudmila dengan 6 muridnya, diantaranya Alexander Krysin atau Sacha berusia 23 tahun, Tatiana Filipenko usia 24 tahun, Denis Falkin usia 19 tahun, Valentina Utochenko atau Valia berusia 17 tahun, Victoria Zalesova berusia 16 tahun, dan Timur Bapanov usia 15 tahun. Jadi nggak namanya ya, Lyudmila, Sacha, Tatiana, Denis, Valia, Victoria, dan Timur. Jadi bertujuh orang nih berencana untuk mendaki pegunungan Kamardaban itu pada tanggal 2 Agustus. Nah, pendakian ini bukan pendakian yang dadakan dilontarkan gitu. Jadi kayak, ayo besok daki, ayo, nggak. Mereka nggak kayak gitu. Mereka ini benar-benar mempersiapkan pendakian itu sejak berbulan-bulan yang lalu. Otomatis di sini pastinya mereka mempersiapkan segala hal tentang pendakian ini, seperti gimana cuaca di sana, gimana medan di sana, apa yang mereka butuhkan, fisik seperti apa yang harus mereka siapkan untuk melakukan pendakian, apa yang harus mereka bawa, apa pantangan selama berada di sana, informasi seputar lokasinya, apa bahayanya. Jadi semua ini benar-benar dipersiapkan oleh mereka. Dan akhirnya berangkatlah mereka pada 2 Agustus 1993 itu. Nah, 7 pendaki yang dipimpin oleh Lyudmila ini sampai di sebuah kota bernama Kota Murino yang merupakan kaki gunung sebelum mereka masuk ke daerah Kamardaban. Nah, dari kota ini ada satu lagi kelompok pendakian yang dipimpin oleh seorang wanita bernama Natalia, yang mana Natalia ini adalah anak kandung dari si Lyudmila. Jadi mereka, dua kelompok ini yang dipimpin oleh Lyudmila dan yang dipimpin oleh Natalia, berangkat menuju 2 rute yang berbeda yang saling bersilangan. Nanti pada tanggal 5 Agustus, 2 kelompok ini berjanji untuk bertemu di satu titik, di puncak. Dan akhirnya mereka mulai berangkat
Dan 2 hari pertama pada tanggal 2 dan 3 Agustus itu, perjalanan mereka ini sangat-sangat lancar. Cuaca cerah, matahari bersinar terang, dan bahkan mereka sampai ke puncak Red Translator jauh lebih cepat dari perkiraan mereka. Dan di puncak itu, mereka mengabadikanlah foto mereka setelah berhasil menaklukkan puncak itu. Mereka foto-foto dengan penuh sukatawa. Tapi ini masih puncak Red Translator ya, belum puncak yang merupakan tujuan akhir mereka, yaitu pegunungan Kamardaban tadi, belum. Dan setelah puas menikmati pemandangan juga foto-foto di puncak itu, mereka pun untuk menghemat waktu memulai lagi perjalanan mereka menuju ke Kamardaban. Tapi disinilah bencana mulai terjadi. Pada 4 Agustus 1993, hujan badai mulai turun. Cuaca menjadi semakin dingin, pandangan mata mulai gelap dan kabur. Walaupun saat itu masih pagi, tapi matahari ini nggak cukup terang menyinari mereka, saking lebatnya hujan badai yang turun pada saat itu. Jadi suasana mereka berjalan itu seakan-akan udah malam, padahal masih pagi. Nah, karena kondisi alam yang jauh dari perkiraan mereka, 7 pendaki ini menjadi lebih cepat lelah dan kehabisan tenaga, sehingga mereka memutuskan untuk membangun tenda di sebuah lapangan terbuka, dan mereka mencoba membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Tapi karena kondisi yang nggak memungkinkan, butuh waktu 1 hari penuh sampai mereka benar-benar mendapatkan api unggun. Dan setelah api unggun hidup, mereka pun menghangatkan tubuh mereka di dekat tenda. Esok paginya pada tanggal 5 Agustus 1993, mereka membuat sarapan dan bersiap-siap melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju titik temu dengan grup Natalia. Tapi setelah lewat dari waktu yang ditentukan, mereka nunggu nih di titik itu, grup Natalia nggak juga sampai ke lokasi itu. Dan kisah pendakian mereka, grup Natalia dengan grup Lyudmila berhenti sampai di sana. Karena beberapa hari kemudian, pada tanggal 10 Agustus 1993, barulah diketahui kalau para pendaki ini telah mengalami kejadian paling mengerikan dalam hidup mereka. Pada 10 Agustus 1993, sekelompok pria sedang mendayung kayak atau kayak arung jeram tapi yang untuk 1 atau 2 orang gitu di sebuah sungai di bawah kaki pegunungan Kamardaban. Dan ketika mereka lagi di tengah sungai, lagi asik mendayung kayak, mereka ngelihat ada seorang gadis yang sedang berdiri sendirian di pinggir sungai. Gadis ini cuma diam aja, dia nggak melambai, dia nggak manggil, dia nggak bergerak, pokoknya cuma diam aja. Nah, karena kondisi gadis yang mengundang perhatian sekelompok pria ini, akhirnya mereka pun menempikan kayak mereka dan mendatangi nih si gadis itu. Dan setelah didekati, mereka baru sadar kalau pakaian si gadis ini udah robek-robek dan berlumuran darah. Ketika dicek pun, darah ini udah mengering, yang artinya darah ini dia dapatkan udah cukup lama. Nah, mereka nanya nih ke gadis ini, "Kamu siapa? Apa yang terjadi padamu?" Dan dengan wajah yang bingung juga ketakutan, gadis ini mencoba berbicara, tapi dia nggak bisa bicara dengan jelas karena saking shock dan ketakutannya si gadis ini. Jadi kalian kebayang ekspresi orang yang dipaksa untuk bercerita waktu dia lagi ketakutan dan nangis gitu? Nah, kayak gitu ekspresinya. Nah, belum sempat mereka mendengar cerita si gadis ini, tiba-tiba dia berteriak histeris, ketakutan, seakan dia ini ngeliat sesuatu yang mengerikan di depan dia. Padahal saat itu dia cuma dikelilingi oleh sekelompok pria yang perhatian sama dia gitu. Dan setelah teriak, dia pun langsung pingsan. Akhirnya sekelompok pria ini bawa gadis ini ke kantor polisi terdekat. Setelah sadar dan cukup tenang untuk berbicara, barulah diketahui kalau si gadis ini adalah Valentina Utoshenko atau Valia yang merupakan 1 dari 6 murid Lyudmila yang pergi mendaki pada 2 Agustus 1993 lalu. Tapi di sini saat si Valia ingin bercerita lagi tentang apa yang terjadi pada saat itu, dia kembali syok dan trauma, membuat dia ketakutan dan kembali berteriak dengan histeris, menjerit tanpa henti. Dan karena dirasa masih belum kuat untuk berbicara dan bercerita, akhirnya polisi pun menenangkan si Valia dan bilang, "Ya udah kamu tenang dulu aja, kamu istirahat dulu, nggak usah cerita." Akhirnya Valia dibawa ke rumah sakit dan dilakukan perawatan untuk memulihkan mentalnya lagi. Dan 6 temannya yang menghilang ini akhirnya masuk surat kabar dan diberitakanlah kalau mereka ini hilang di pegunungan Kamardaban. Nah, beberapa tahun kemudian, aku nggak tahu tahun berapa, di saat kondisi Valia ini udah mulai pulih mentalnya, dan dirasa dia ini udah mulai bisa bercerita kepada polisi. Beberapa tahun kemudian, di saat kondisi mental Valia udah mulai pulih, dan benar-benar bersedia untuk bercerita, barulah Valia menceritakan apa yang terjadi pada kelompok pendakiannya pada tanggal 5 Agustus 1993 lalu. Jadi pada pagi hari setelah mereka selesai sarapan, mereka turun gunung dengan kondisi cuaca yang pada saat itu lagi turun salju karena tebalnya salju membuat sinar matahari ini nggak cukup terang. Tapi beberapa menit kemudian, Sacha yang berjalan paling belakang tiba-tiba berteriak histeris dan karena kaget, 6 teman yang lain ngelihat ke belakang dan ternyata mata dan telinga Sacha ini mengucur darah segar. Waktu lagi histeris dengan kondisi wajahnya itu, tiba-tiba mulut Sacha berbusa dan dia langsung jatuh ke tanah kejang-kejang persis kayak kejangnya orang epilepsi. Lyudmila yang merupakan pemimpin rombongan ini sekaligus ibu angkatnya Sacha. Ketika ngeliat kondisi Sacha pasti langsung panik kan. Dia langsung balik ngejar si Sacha berniat untuk nolong nih. Tapi ketika dia tepat ada di hadapan si Sacha,
Lyudmila juga mengalami hal yang sama. Mata dan hidungnya mengucur darah segar, terus sambil berteriak histeris, mulutnya berbusa, dia kejang-kejang, dan akhirnya ambruk di atas tubuh si Sacha. Melihat dua temannya yang udah tergeletak di tanah, nggak sadarkan diri, Tatiana juga lari nih ngejar mereka, berusaha untuk menolong. Dan ketika pas ada di hadapan dua temannya lain, Tatiana juga merasakan hal aneh sama dirinya. Dia tiba-tiba mencengkram tenggorokannya seakan-akan dia ini nggak bisa bernafas. Dan setelah itu dia terjatuh dan mencoba merangkak menuju sebuah batu besar terdekat. Dan Tatiana langsung membenturkan kepalanya berulang kali ke batu itu, yang terlihat seakan-akan dia ini kayak ingin menyingkirkan sesuatu di kepalanya. Nah, 4 orang yang tersisa langsung melarikan diri, karena mereka nggak mau hal yang mengerikan itu juga terjadi sama mereka. Dan saat itu Dennis langsung lari sembunyi di balik batu besar sambil jongkok. Victoria dan Timur berlari lebih jauh dari posisi si Dennis, sementara Valia hanya diam mematung berdiri di tempat dia. Nah, pada saat lagi dia mematung ini, si Valia ngelihat dua temannya, si Victoria sama si Timur, ketika lagi lari itu, mereka juga mengalami hal yang sama dengan teman-teman mereka yang lain. Mata, hidung, telinganya mengucur darah segar, bahkan mereka sampai muntah darah, dan mencoba menggaruk-garuk tenggorokan mereka sampai terluka. Seakan mereka ini merasakan kesakitan di tenggorokannya dan ingin menyingkirkan rasa sakit itu. Mereka juga merobek-robek pakaian mereka sampai akhirnya mulutnya berbusa, jatuh ke tanah, kejang-kejang, dan tewas. Nah, menyadari kalau mereka tinggal berdua nih, si Valia sama si Dennis, mereka pun berusaha untuk lari meninggalkan lokasi itu. Tapi ketika sedang berlari, Dennis juga mengalami hal yang sama dengan teman-teman yang lain. Mata dan hidungnya berdarah, dia terjatuh, mulutnya berbusa, kejang-kejang, dan tewas. Nah, sementara si Valia ngelihat Dennis yang udah kayak gitu, dia nggak ngelihat lagi ke belakang, dia terus lari sekencang mungkin, menyelamatkan diri menuju ke hutan terdekat. Dan ketika merasa udah jauh dari lokasi itu, si Valia pun beristirahat dan mendirikan tenda. Saat salju mulai reda dan dirasa udah bisa nih ngidupin api unggun, Valia pun menghidupkan api unggun dan memakan bekalnya yang memang dia bawa dalam tas ranselnya. Tapi saat itu, Valia menyadari kalau untuk kembali ke tempat mereka berangkat ataupun melanjutkan perjalanan, Valia ini membutuhkan logistik yang lebih dari yang dia punya. Dia butuh bahan makanan, dia butuh obat-obatan, dia butuh air minum. Dan Valia hanya mengetahui kalau semua kebutuhannya ini ada di tas ransel milik teman-temannya. Nah, meskipun awalnya ragu, Valia ini merasa benar-benar butuh. Akhirnya Valia memutuskan untuk kembali ke lokasi tempat teman-temannya tewas dan mengambil logistik dan keperluan lainnya. Dan ketika Valia sampai di lokasi tempat teman-temannya tewas, dia masih ngelihat kalau jasad ke-6 temannya belum berpindah, masih ada di posisi terakhir mereka berada. Dan dengan rasa menyesal dan traumatis pastinya, Valia ini sambil gemetaran mengumpulkanlah apa yang dia butuhkan, makanan, obat-obatan, pakaian hangat. Karena pada saat itu Valia masih was-was, dia takut kejadian kemarin itu terulang lagi sama dia. Dan akhirnya setelah mengumpulkan semua barang-barang itu, dia langsung lari masuk ke hutan lagi untuk menyelamatkan diri. Dan ketika berada di dalam hutan, Valia ini berjalan menuruni gunung, mengikuti kabel yang ada di tiang listrik. Jadi dia ngeliat ke langit, tiang listrik, dia ikutin. Nah, ketika menyusuri hutan itu, Valia berharap kalau dia menemukan satu aja orang yang bisa bantu dia. Tapi ketika dia sampai di pinggir sungai, dia masih nggak nemuin orang, dan dia coba menyusuri sungai itu sampai akhirnya dia bertemu dengan sekelompok pria yang sedang mendayung kayak. Dan itulah kesaksian Valia kepada polisi tentang apa yang terjadi sama dia dan rombongannya ketika mendaki Gunung Kamardaban. Sampai akhirnya pada 24 Agustus 1993, akhirnya polisi menemukan 6 jasad para pendaki ini dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan meriksa penyebab kematian mereka. Dan akhirnya tim otopsi menyimpulkan bahwa penyebab tewasnya 6 orang ini adalah hipotermia atau kedinginan yang sangat parah, kecuali si Lyudmila yang dikatakan meninggal dunia karena serangan jantung. Dan dari 6 pendaki ini ditemukan ada luka memar di paru-paru mereka, dan kondisi tubuh mereka saat itu kekurangan gizi akibat kekurangan protein. Dan itulah kesimpulan dari penyebab kematian 6 pendaki ini. Dan pasti aja sama kayak kita, kesimpulan ini dirasa aneh dan janggal kalau dibandingkan dengan kesaksian si Valia. Dan perbedaan yang sangat besar inilah yang akhirnya menjadi sorotan publik dan memunculkan banyak teori liar tentang apa yang terjadi sebenarnya dalam insiden ini. Dan sama seperti kasus-kasus lainnya, dari sekian banyak teori konspirasi yang beredar, pastinya ada kelebihan dan kelemahan. Beberapa teori ada yang mendekati bukti dan kesaksian Valia, dan beberapa teori juga ada yang dibantahkan karena bukti dan kesaksian Valia. Dan sekarang kita akan bahas teori-teori konspirasi yang beredar di masyarakat dan banyak dipercaya sebagai penyebab kematian 6 pendaki ini. Teori yang pertama adalah eksperimen militer Rusia. Jadi teori ini mengatakan kalau 6 pendaki ini tewas karena dibunuh militer Rusia yang sedang melakukan sebuah eksperimen rahasia yang mungkin adalah senjata pemusnah massal dan sejenisnya. Teori ini didukung dengan rute yang diambil oleh Lyudmila merupakan rute yang agak menyimpang dari rute pada umumnya. Dan mungkin mereka semua ini nggak tahu kalau mereka ini masuk ke dalam kawasan terlarang sehingga mereka ini terbunuh atau dibunuh oleh oknum yang menjalankan eksperimen itu. Tapi teori ini punya kelemahan yang bisa dibantah, karena meskipun Lyudmila mengambil rute yang sedikit menyimpang, mereka masih nggak jauh dari kawasan umum, sehingga mereka ini masih ada di kawasan yang gampang dilihat oleh orang-orang lain.
Jadi bukan daerah yang rahasia-rahasia amat lah. Dan juga puncak tempat tewasnya mereka merupakan lapangan terbuka kan, yang mana semua orang tuh bisa ngelihat baik dari atas maupun dari bawah. Dan dirasa sangat aneh kalau eksperimen rahasia dilakukan di tempat yang gampang dilihat oleh orang lain. Dan pastinya jika memang mereka dibunuh atau terbunuh oleh eksperimen rahasia milik militer ini, kenapa Valia masih tetap hidup? Kenapa hanya Valia sendiri yang masih hidup sementara teman-teman yang lain udah meninggal? Ditambah lagi dari kesaksian si Valia, tewasnya 6 teman-temannya ini terjadi dengan sendirinya. Jadi nggak ada orang yang terlihat membunuh mereka gitu secara langsung. Karena itulah teori pertama ini gampang banget terbantahkan. Dan teori kedua adalah mereka ini terbunuh karena racun Novichok. Jadi di Rusia sejak tahun 1970 sampai 1990-an, ada yang namanya racun Novichok, yang artinya racun pendatang baru. Racun ini dikembangkan secara rahasia, dan dikatakan kalau racun ini kekuatannya itu jauh lebih kuat dari senjata kimia lainnya, yang mana racun ini bisa menembus baju pelindung dan masker gas yang biasa dipakai oleh orang-orang yang ingin masuk ke dalam gas beracun. Dan racun saraf ini juga dicap memiliki kekuatan 10 kali lebih kuat dari racun VX dan 20 kali lebih kuat dari racun sarin. Nah, apa itu racun VX, apa itu racun sarin, silahkan cari sendiri di Google ya. Dan racun ini juga diduga hampir membunuh seorang pemimpin oposisi Rusia yang melawan Vladimir Putin bernama Alexei Navalny pada Agustus 2020 lalu. Nah, racun Novichok ini dilaporkan diuji di daerah Kamardaban. Dan efek dari paparan racun ini persis sama dengan yang terjadi dengan 6 pendaki ini, di mana orang yang terpapar oleh racun ini akan mengalami kematian dalam hitungan detik, mata, hidung, dan telinga mereka akan mengeluarkan darah, mulut berbusa, kejang-kejang, dan serangan jantung yang terjadi pada Lyudmila. Dan hasil otopsi juga menjelaskan kalau di paru-paru mereka ini ada memar dan terjadi gangguan pernapasan. Cocok nih antara fakta racun Novichok dengan yang terjadi pada 6 pendaki. Tapi sekali lagi, teori ini terbantahkan dengan hidupnya Valia. Kenapa cuma Valia yang hidup gitu? Nah, tapi ada nih satu teori menarik yang dipublis di situs Medium tentang reaksi racun Novichok ini. Ada sifat menarik dari gas ini karena dia itu larut di dalam air dan butuh waktu 4 bulan untuk gas ini bisa bereaksi dan bekerja. Nah, gas yang terbuat dari partikel berat ini mengapung di dekat tanah dan akan bekerja ketika dia terkena air. Karena tepat 4 bulan sebelumnya, pada bulan April 1993, terjadi hujan badai di sekitar daerah itu yang membuat gas beracun ini masih aktif pada bulan Agustusnya. Dan 1 hari sebelum insiden ini terjadi, pada 4 Agustus 1993, kan terjadi lagi tuh hujan badai yang membuat gas ini semakin terangkat dan bercampur dengan udara. Dan malangnya lewatlah 7 pendaki ini tepat di sekitar gas beracun itu lagi berkumpul. Dan gas ini pertama kali terhirup oleh si Sacha yang ada di paling belakang dan akhirnya bertali ke Lyudmila, Tatiana, Victoria, dan Timur. Mereka terpapar racun, sementara Valia tidak terpapar karena dia itu hanya berdiri mematung jauh dari teman-temannya yang lagi terkontaminasi ini kan. Nah, kenapa Denis ikut tewas? Itu karena dia bersembunyi dengan cara jongkok sehingga membuat dia ini dekat dengan tanah, yang pastinya gampang membuat dia terpapar oleh racun. Dan teori ini semakin diperkuat oleh kesaksian Valia yang mengatakan kalau si Lyudmila itu mencengkram tenggorokannya kayak susah bernafas, terus Tatiana yang membenturkan kepalanya ke batu seakan-akan merasakan kesakitan di kepala, dan Victoria juga Timur yang menggaruk-garuk lehernya seakan-akan ada menyakiti tenggorokannya gitu. Dan dipercaya semua itu adalah efek dari paparan racun Novichok. Dan ini adalah teori yang cukup masuk akal di antara teori-teori lainnya. Tapi menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Dan teori ketiga adalah air yang terkontaminasi. Teori ini mengatakan kalau para pendaki ini mungkin aja tewas karena meminum air sungai yang udah bercampur dengan limbah beracun. Karena Danau Baikal yang ada di dekat pegunungan itu memang terkenal sebagai tempat dibuangnya limbah-limbah beracun. Dan limbah ini pastinya akan mencemari sungai yang membuat orang-orang yang meminum air sungai itu akan keracunan. Dan Valia bisa selamat karena mungkin dia hanya meminum sedikit dari air sungai itu. Dan teorinya hanya sebatas itu, keracunan minum air sungai. Tapi teori ini gampang banget dipatahkan, karena bertahun-tahun tempat itu digunakan sebagai tempat hiking dan mendaki, kenapa baru mereka lah yang tewas karena minum air sungai? Kenapa rombongan lain nggak ada? Dan ditambah lagi, kalau memang sungai ini terkontaminasi oleh limbah, kenapa masih ada sekelompok orang yang mendayung kayak? Karena itulah teori ini kurang kuat dan kurang bisa diyakini sebagai penyebab tewasnya 6 pendaki ini. Dan teori keempat, mereka ini tewas karena mengkonsumsi jamur beracun. Nah, teori ini mirip dengan teori air beracun tadi. Simpelnya ketika lagi sarapan, mereka ini menemukan sebuah jamur yang mereka ini nggak tahu kalau itu jamur beracun dan memakannya. Jamur ini dikenal dengan nama psilocybin yang dapat menciptakan halusinasi kepada orang yang mengkonsumsinya. Dan pada saat memakan jamur itu, halusinasi yang mereka dapatkan adalah adanya darah di mata dan telinga itu. Jadi dikatakan kalau si Sacha itu pertama kali merasakan darah di mata dan di telinga itu hanyalah halusinasi, dan teman-teman yang lain juga berhalusinasi ngelihat itu di tubuh si Sacha, sehingga berujung kepada kepanikan, psikosis, kejang-kejang, dan akhirnya mengalami serangan jantung dan koma.
Dan sekali lagi, kenapa Valia masih tetap hidup? Itu mungkin aja dia hanya mengkonsumsi sedikit dari jamur itu, atau mungkin nggak memakan sama sekali jamur itu. Tapi kembali lagi, teori ini dibantahkan, karena memang Valia bersaksi dan sangat ingat betul kalau pas sarapan mereka ini nggak makan jamur. Mereka nggak menemukan jamur. Dan teori yang terakhir adalah bahwa kisah Valia ini hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan. Nggak sedikit juga orang yang percaya kalau semua kisah Valia itu hanya dibuat-buat dia, settingan. Dan memang benar kalau 6 pendaki itu tewas karena hipotermia, cuma karena kedinginan. Dan si Lyudmila tewas karena serangan jantung itu juga wajar aja karena dia memang udah berumur kan, 41 tahun. Dan Valia ini hanya ingin mencari sensasi sehingga membuat cerita yang berlebihan. Tapi teori ini juga bisa dibantahkan karena kejadian semacam ini tuh nggak sekali terjadi. Kejadian di mana korban menceritakan sesuatu yang kedengarannya berlebihan, tapi itu nggak dilebih-lebihkan gitu, paham nggak? Kalau misalnya kalian udah pernah nonton video ini, Syaripap ini, di sana dia juga menceritakan kejadian yang berbeda dengan bukti yang ditemukan oleh polisi. Itu nggak disengaja, karena memang ada fenomena di mana orang-orang yang mengalami shock dan trauma berat, mereka lupa dengan kejadian asli atau beberapa potongan dari kejadian itu, sehingga mereka menceritakan apa yang menjadi trauma mereka. Dan nanti setelah beberapa tahun melakukan pemulihan, barulah mereka akan ingat lagi kejadian sebenarnya yang terjadi. Tapi walaupun banyak yang julid dengan kesaksian si Valia, banyak juga orang yang membantahkan teori ini. Karena memang reaksi yang ditunjukkan oleh Valia ketika shock dan trauma saat bercerita itu terlihat nggak diada-adain. Memang murni reaksi yang dia keluarkan setelah mengalami trauma. Dan banyak juga orang yang percaya dengan reaksi juga kisah si Valia ini. Khususnya untuk orang-orang medis yang memang tahu adanya fenomena ini. Dan itulah 5 teori yang banyak beredar di masyarakat dan banyak dipercaya oleh orang-orang tentang alasan tewasnya 6 pendaki pegunungan Kamardaban ini. So, kita udah sampai di ujung video. Aku mau tahu pendapat kalian tentang kasus ini, teori mana yang kalian percaya, dan apakah ada teori lain yang belum kita bahas? Coba komen di bawah. Kalau aku yang paling masuk akal sih teori tentang racun Novichok tadi, karena memang penjabarannya itu lebih jelas dan lebih masuk akal dan juga cocok dengan bukti-bukti yang ditemukan oleh polisi. Kalau kalian gimana? Coba komen di bawah. Tapi apapun yang sebenarnya terjadi, 6 pendaki ini udah meninggal dunia dan udah dimakamkan juga. Kita dari sini coba bisa mendoakan semoga mereka mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan dan keikhlasan untuk menerima fakta-fakta pahit ini. So itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak. Subscribe channel ini untuk berlangganan dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik dan saran untuk kemajuan channel ini. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Sampai akhirnya muncul banyak teori konspirasi yang sampai sekarang pun masih nggak jelas. Mereka ngelihat ada seorang gadis. Dia pun langsung pingsan. Cuaca yang pada saat itu lagi turun salju. Gundar kain, guys. Gundar kain. Dengan tebalnya salju. Karena tebalnya salju, oh my god. Dia langsung balik lari ngejar si Caca. Dan sampai akhirnya pada tanggal 24 Agustus 19... Tapi teori lain dilemah. Teori ini mengatakan kalau para pendaki